Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih semangat belajar matematika hari ini? Perkenalkan, nama kakak Hairunisa dari Pendidikan Matematika Universitas Islam Mangkurat. Pada pembelajaran kali ini, kakak akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menggambar daerah penyelesaian pada pertidaksamaan linear dua variabel dan juga pada sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menyusun pertidaksamaan linear dua variabel dan juga bagaimana cara menyusun sistem pertidaksamaan linear dua variabel dengan menggunakan daerah penyelesaian. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya adik-adik bisa mempersiapkan terlebih dahulu keperluan penunjang pembelajaran kalian seperti buku, papan buku, pensil maupun yang lainnya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita mengingat sedikit mengenai materi sebelumnya tentang program linear. Sebelum kalian mempelajari bagaimana cara menggambar daerah penyelesaian pada pertidaksamaan linear dua variabel dan juga pada sistem pertidaksamaan linear dua variabel, alangkah lebih baiknya kalian mengetahui bagaimana cara menggambar daerah penyelesaian pada pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, pada papan tulis di belakang kakak ini, di sini ada terdapat 4 pertidaksamaan linear dengan satu variabel. Yang pertama ada X lebih dari 0, dan yang kedua ada X kurang dari 0, yang ketiga ada Y lebih dari 0, dan yang keempat ada Y kurang dari 0. Nah, bagaimana cara menggambar daerah penyelesaiannya? Pertama-tama, kalian artikan terlebih dahulu X lebih besar dari 0 itu berarti nilai X-nya bisa saja lebih dari 0, mulai dari 0,0001 atau dari 1, selama itu lebih dari 0. Kita gunakan 0,001. Nah, 0,01 di sini yang berarti Y-nya juga 0, maka kita gambarkan pada bidang koordinat ini. Nah, melalui titik ini kita buat garis pembatas ataupun garis lurus. Namun, sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, jadi ketika tanda ketidaksamaannya itu lebih dari maupun kurang dari, maka garis pembatasnya haruslah digambarkan dengan putus-putus. Begitu pula untuk X kurang dari 0 dan Y lebih dari 0 dan Y kurang dari 0. Mengapa daerah penyelesaiannya ada yang di sebelah kanan, kiri, atas, dan bawah? Karena ketika kalian memilih titik uji seperti X-nya sama dengan 1 dan nilai 1 itu ketika kalian masukkan ke dalam pertidaksamaan yang satu variabel X lebih besar dari 0, benar hasilnya 1 lebih dari 0, maka titik tersebut berada di daerah penyelesaian. Dan ketika nilai titik uji salah, maka titik tersebut berada di luar penyelesaian. Nah, di sini sehingga didapatkanlah daerah penyelesaiannya di sebelah kiri karena benar adanya min 1 kurang dari 0. Begitu pula ketika kalian mengambil titik ujinya dengan titik 2, benar adanya kurang dari 0. Nah, begitu pula untuk Y lebih dari 0, ketika kalian masukkan nilai Y-nya sama dengan 1, benar adanya 1 itu lebih besar dari 0. Begitu pula untuk Y kurang dari 0. Berikutnya ada perbedaan antara menggambar daerah penyelesaian pada tanda ketidaksamaan. Perbedaannya hanya pada menggambar garis pembatasnya. Ketika menggunakan tanda ini, maka garis pembatas digambarkan secara utuh seperti ini. Perbedaannya. Nah, digambar secara utuh. Begitu pula untuk gambar yang
pertidaksamaan linear satu variabel yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kita mulai saja dengan contoh. Yang pertama, ada pertidaksamaan X ditambah 3Y lebih besar dari 6. Nah, langkah pertama penyelesaiannya adalah menggambar garis pembatas dengan menentukan titik potong. Kita menggunakan tabel bantu, yaitu ketika X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 2. Begitu pula ketika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 6, sehingga didapatkan titik 0,2 dan titik 6,0. Nah, melalui titik ini kalian gambarkan garis lurus pada bidang koordinat. Cara menggambarnya silakan kalian simak. Saya gambarkan di sebelah sini. Kita buat sumbu X dan sumbu Y terlebih dahulu. Nah, untuk titik 0,2 berarti X-nya 0 dan Y-nya 2. Anggap saja di sini 2. Untuk titik 6,0 cara menggambarnya berarti X-nya 6, Y-nya 0. Titik ini kalian hubungkan dengan menggunakan garis lurus putus-putus karena tanda ketidaksamaannya dari. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaiannya, lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menguji titik. Nah, di sini kita ambil titik 0,0 karena titik 0,0 berada di luar garis pembatas. Kita substitusikan ke pertidaksamaan. Ternyata hasilnya 0 lebih dari 6. Nah, itu salah. Ketika salah, berarti titik tersebut berada di luar daerah penyelesaian. Sehingga daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan. Berikutnya adalah kalian mempelajari tentang bagaimana cara menyusun sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Bagaimana cara menentukan sistem pertidaksamaan linearnya? Yaitu kita harus menggunakan rumus gradien. Saat kalian mengetahui daerah penyelesaiannya, tentu hal yang pertama yang kalian lakukan adalah memperhatikan titik yang dilalui oleh garis-garis pembatas. Nah, sehingga di sini penyelesaiannya yang pertama untuk garis-garis putusnya dapat kita perhatikan terdapat dua titik yang dilaluinya, yaitu ada titik 2,0 dan titik 0,2. Melalui titik-titik ini kalian masukkan ke dalam rumus gradien, sehingga setelah kalian masukkan, kalian operasikan, didapatkanlah hasil akhirnya X tambah Y sama dengan 2. Untuk menentukan tanda ketidaksamaannya seperti ini, maka kalian perhatikan daerah yang diarsir. Nah, ini untuk garis putus, daerah yang diarsir berada di sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri ini daerahnya kurang dari 2, sehingga ketidaksamaannya adalah kurang dari 2. Nah, untuk garis utuhnya kalian perhatikan lagi titik yang dilalui oleh garis tersebut. Yang pertama ada titik 4,0 dan yang kedua ada titik min 2,0 di sini. Yang kalian masukkan ke dalam rumus gradien ini, kalian mengoperasikan, kalian akan mendapatkan hasil akhir seperti ini, sama saja dengan 2x min 2y sama dengan 4. Menentukan tanda ketidaksamaannya, kalian perhatikan lagi daerah penyelesaian yang diarsir oleh garis yang utuh adalah ke sebelah kanan, berarti lebih besar dari 4. Nah, karena ini utuh berarti tanda ketidaksamaannya lebih besar sama dengan. Jadi PT LDP nya
adalah 2x min 2y lebih besar sama dengan 4. Nah, jadi didapatkan SPTLDP-nya adalah yang pertama ada X ditambah Y kurang dari 2. Yang kedua ada 2X min 2Y lebih dari sama dengan 4. Nah, udah bukan caranya? Semoga kalian dapat memahami. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Jika ada pertanyaan ataupun materi-materi yang masih kalian belum pahami, silahkan tanyakan di kolom chat grup Telegram.